Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Kita bisa bertemu di video ini dengan teman-teman semua. Video kali ini saya akan menjabarkan kenapa sih doa-doa kita selama ini tidak dikabulkan oleh Allah atau ditangguhkan atau gimana. Nah, simak terus sampai selesai ya videonya. Oke, kita lanjut. Setiap pikiran adalah doa. Ingat ya, setiap pikiran adalah doa. Ya, setiap pikiran adalah doa dan akan menjadi makin tidak sederhana karena semua doa dikabulkan oleh Allah, baik yang positif maupun negatif. Nah, hal ini sesuai dengan sabda Nabi Muhammad SAW, sesungguhnya aku berdasarkan prasangka hambaku. Itu hadis qudsi ya. Suatu saat ada orang yang datang kepada guru, Pak, saya sudah sholat duha, saya sudah sholat tahajud, sudah sedekah, kok doa saya tidak dikabulkan, kok saya masih miskin juga. Nah, itu udah dikabulkan kok, kata si guru tersebut. Karena memang tidak mungkin doa tidak dikabulkan. Tuh, yang dikabulkan kata-kata kamu yang terakhir, tambah guru tersebut. Dia terkejut mengingat kata terakhir yang dia sebut adalah miskin. Jadi duhanya nggak laku, tahajudnya nggak laku, sedekahnya nggak laku. Yang laku pikiran miskin kamu itu. Gitu teman-teman ya. Maka dari itu setiap pikiran adalah doa dan setiap doa dikabulkan oleh Allah, baik yang positif maupun yang negatif. Saya ulangin ya, setiap pikiran adalah doa dan setiap doa dikabulkan oleh Allah, baik yang positif maupun yang negatif. Sebenarnya juga bukannya tidak laku, pasti laku, tapi energinya kurang, masih kalah dengan energi miskin yang dia pancarkan sebagai doa yang diulang-ulang terus-menerus dalam pikirannya sebanyak 60.000 pikiran yang diulang-ulang melawan 5 kali doa dalam sehari yang dipanjatkan. Tentulah pikiran yang menang, karena sholat dalam Islam, sholat wajib itu 5 kali sehari, sedangkan pikiran kita yang mengulang-ulang miskin terus berulang sebanyak 60.000 kali. Jadi tentu yang menang itu pikiran, bukan doa, karena bukan doa khusus pada waktu 5 kali sehari, tapi ya itu karena pikiran kita yang diulang-ulang terus menerus yang miskin tersebut. Sekali lagi, setiap doa dikabulkan oleh Allah, baik yang positif maupun negatif ya teman-teman. Allah berfirman dalam Al-Quran, Udu'uni astajib lakum, mintalah kepadaku, pasti aku akan kabulkan. Nah, benar sekali teman-teman ya. Oke, poin yang kedua adalah tadi, yang poin pertama setiap pikiran adalah doa. Nah, yang kedua ini nasib kita adalah proyeksi pikiran kita. Nah, bisa teman-teman tangkap ya. Nasib kita adalah proyeksi pikiran kita. Anda pasti pernah melihat proyektor kan? Cara kerjanya adalah sebuah laptop dihubungkan ke proyektor dan proyektor itu memancarkan cahaya yang berulang-ulang dengan frekuensi tetap sepanjang listrik proyektor itu masih dinyalakan. Cahaya itulah yang terlihat di layar. Ya, teman-teman bisa dipahami ya sampai sini. Apa yang ada di layar besar tersebut, pastinya layar tersebut menampilkan gambar yang sama persis yang ada di laptop atau di PC atau di HP atau gimana, yang diproyeksikan melalui proyektor tersebut dan akan diproyeksi di layar besar tersebut. Begitu juga dengan pikiran kita. Dalam grafik terlihat bahwa otak kita menerima 2 juta informasi per detik dengan kecepatan yang sangat-sangat tinggi dari cahaya yang ada di sekeliling kita, suara yang beredar, bahkan gelombang halus yang menyebar diserap oleh otak dengan sangat akurat dengan sistem yang canggih. Nah, dan luar biasa, otak kita merekam semuanya dengan kecepatan yang sangat mengagumkan. Maka dari itu teman-teman, hati-hati dengan pikiran kita, berpikirlah positif, berimajinasi, visualisasilah dengan positif agar kita tidak salah langkah, tidak dikabulkan oleh Allah yang negatif yang tidak kita inginkan ya. Kemudian setelah proses di dalam pikiran atau otak itu pun memancarkan 60.000 energi berupa pikiran setiap harinya. Maka nasib kita mirip layar besar sebuah proyektor. Apa yang ada dalam pikiran kita persis muncul menjadi nasib hidup kita. Maka ilmu ini menjadi tidak sederhana karena pikiran ternyata sangat-sangat powerful dalam menciptakan nasib hidup kita. Oke teman-teman ya, yang masuk sampah, yang keluar sampah gitu. Yang masuk berlian,
yang keluar juga pasti berlian teman-teman. Ketika pikiran kita memasukkan informasi yang sangat bagus dengan energi yang sangat berkualitas, maka secara otomatis itulah juga yang dipancarkan menjadi pikiran yang berujung pada nasib kita teman-teman. Nah, bisa dipahami yang pertama itu poinnya adalah setiap pikiran adalah doa. Setiap pikiran adalah doa dan setiap doa dikabulkan oleh Allah. Ingat ya. Kalau bisa ditulis di kertas, secari kertas, terus dipampang di tembok ya teman-teman, biar teman-teman ingat, biar hati-hati dengan pikiran teman-teman semuanya. Setiap pikiran adalah doa dan setiap doa dikabulkan oleh Allah, baik yang positif maupun negatif. Terus yang poin yang kedua, nasib kita adalah proyeksi pikiran kita. Jadi apapun yang kita pikirkan itu akan terproyeksi dalam kehidupan kita, akan menjadi kenyataan, karena pikiran kita adalah doa. Yang seperti yang poin pertama itu, apa yang pikiran kita itu akan diproyeksikan dalam kehidupan kita. Seperti contohnya di proyektor yang kita sambungkan ke laptop, maka dari itu di proyektor memproyeksikan ke layar besar. Nah, layar besar itu nasib kita, dan laptop itu adalah pikiran kita. Nah, pikiran kita itu harus kita kendalikan agar proyeksi yang ada di layar besar atau di nasib kita di kemudian hari itu akan baik dan positif apa yang kita inginkan teman-teman. Mudah-mudahan teman-teman sampai di sini bisa dipahami teman-teman. Ingat ya teman-teman ya, 5 kali sehari kita berdoa sama Allah dalam yang wajib atau dengan sholat, tapi akan kalah dengan pikiran kita yang selalu mengulang-ulang atau berangan-angan atau terlintas sedikit di pikiran kita hal-hal yang tidak kita inginkan atau kita negatif. Maka dari itu kita harus bisa mengendalikan pikiran kita agar kita bisa mengontrol pikiran dan bisa mengontrol kehidupan kita di masa depan. Jangan kita terpengaruh atau terkontrol oleh pikiran yang tidak baik. Kalau kita sudah termasuki atau sudah berpikir negatif tentang kehidupan, maka kita harus mengalihnya menjadi pikiran yang positif, pikiran yang baik-baik, agar kemudian hari kita pun bisa menikmatinya dengan baik. Ini bukannya saya menggurui atau gimana teman-teman, ini sesuai pengalaman saya sendiri, pengalaman pribadi saya. Dulu 10 atau 15 tahun yang lalu saya sering berpikiran negatif, inilah apalah, contohnya nanti saya bisa enggak ya, nanti saya inilah apalah. Maka dari itu teman-teman, ubah pikiran kita. Setelah kita mengubah pikiran kita akan tahu bagaimana rasanya menggunakan pikiran kita, karena pikiran kita adalah doa ke pikiran kita, doa pikiran kita itu akan naik ke atas langit, akan Allah kabulkan teman-teman. Baik teman-teman, seperti saya contohkan seperti gini, untuk yang punya anak atau adik atau anak kecil, sebisa mungkin kalau bisa jangan kasih mainan yang sembarangan. Contohnya gini teman-teman, kalau anak kita pengen menjadi dokter, kalau bisa sebisa mungkin kasih fasilitas mainan yang seperti dokter-dokteran atau stetoskop atau gimana lah, atau infus-infusan atau suntik-suntikan gitu teman-teman. Jangan kita pingin pikiran anak kita menjadi dokter atau polisi, kita kasihnya yang lain. Contohnya kayak kunci, terus kunci-kunci pas, kunci Inggris, kunci apa, yang kunci-kunci buat motor, buat otomotif, itu akan terekam dalam pikiran anak-anak kita dan akan menjadi doa di dalam otak anak-anak kita dan menjadi mindsetnya gitu teman-teman. Bisa dimengerti sampai di sini teman-teman. Maka dari itu hati-hati dengan pikiran kita, hati-hati dengan visualisasi kita, atau visualisasi itu bisa kita artikan imajinasi kita, gitu teman-teman ya. Maka dari itu, karena teman-teman sudah tahu ilmu ini, hati-hati dengan pikiran kita, karena pikiran adalah doa akan dikabulkan oleh Allah, karena apa yang kita pikirkan itu akan menjadi kenyataan di kemudian hari. Percaya atau nggak percaya, silakan teman cek kehidupan teman-teman, kehidupan sekarang. Pernah nggak teman-teman bayangkan waktu 2, 3, 5, 10 tahun yang lalu, pasti ada pikiran yang serupa dengan
kehidupan yang sekarang. Oke teman-teman, sekian aja video dari saya, semoga bermanfaat. Tunggu video selanjutnya tentang kelanjutan tentang pikiran ini. Semoga teman-teman tercerahkan dengan video ini. Kurang lebihnya mohon maaf, ini hanya pengalaman saya pribadi. Semoga teman-teman terhibur juga dan tercerahkan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.